Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bahas mengenai integral tentu, mengenai luasan daerah di bawah suatu kurva. Kalau yang contoh yang saya kasih itu kurvanya fx sama dengan x kuadrat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas mengenai penotasiannya. Definisinya, andaikan kita punya sebuah fungsi, fungsinya kita katakan saja fungsi f. Fungsi f ini terdefinisi pada interval a sampai b. fxi di sini adalah, kalau kemarin itu adalah tinggi dari poligon atau tinggi dari persegi panjang yang kita buat. Kemudian delta x ini adalah alasnya. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan penjumlahan dari hasil kali tinggi dan alasnya, maka kita katakan fungsi tersebut adalah terintegralkan atau bisa diintegralkan. Lebih jauhnya lagi, kita menotasikannya begini. Jadi yang kemarin kita lakukan, luasan dari 0 sampai 2, itu artinya kita sudah menghitung integral 0 sampai 2 dari x kuadrat dx. Nah, ini disebut sebagai integral tentu atau biasa juga disebut sebagai integral Riemann. Penotasiannya seperti ini ya. Jadi integral A sampai B fx dx itu adalah penjumlahan dari luasan poligonnya. Nah, tentu saja di sini kita sudah tahu seperti yang kemarin ya. Kalau di sini kita membuat jaraknya 0, atau boleh juga kita menotasikannya seperti yang kita lakukan kemarin, kita membuat limit n-nya menuju tak hingga. Yang perlu dipahami bahwa sebenarnya definisi dari integral A sampai B fx dx ini bukan berarti menjadi luas daerah dari A sampai B saja. Karena integral A sampai B fx dx ini mungkin saja bernilai negatif. Kita harus bisa membedakan antara integral dan luas yang sebenarnya. Ya, beda sedikit, yaitu pada integral kita mungkin saja mendapatkan nilai negatif. Sedangkan pada luasan daerah di bawah kurva atau luasan daerah di antara kurva dan sumbu X, yang namanya luas itu sudah disepakati. Luas itu selalu bernilai positif. Tidak ada luas daerah bernilai negatif. Nah, lantas kenapa integral bisa bernilai negatif? Integral bernilai negatif bukan berarti luasnya negatif. Integral bernilai negatif itu menandakan bahwa luasan yang sedang dihitung berada di bawah sumbu X. Jadi integral yang bernilai negatif itu nandain bahwa luasan yang dimaksud berada di bawah sumbu X. Sehingga kalau misalkan Anda mendapati sebuah kurva di mana interval A sampai B-nya di dalamnya ada posisi di mana kurvanya berada di atas sumbu X, kemudian ada posisi di mana kurvanya di bawah sumbu X, kemudian di atas sumbu X lagi, maka integral A sampai B itu tidak menyatakan total luasan dari daerah ini. Tidak. Integral A sampai B itu menyatakan total luasan di atas kurva dikurangi luasan di bawah kurva. Maka Anda harus hati-hati ketika Anda menerapkan integral ketika ingin menghitung luasan daerah. Ya, karena integral itu langsung mengeksekusi setiap kurva di bawah sumbu X, luasnya akan dikasih tanda negatif. Jadi artinya, kalau Anda beneran mau menghitung luas daerah ini, Anda tidak boleh integral A sampai B. Anda harus potong-potong, kemudian bagian yang negatifnya Anda positifkan. Karena luas itu bernilai positif. Tapi tentu saja bukan berarti kita tidak boleh integral A sampai B. Boleh saja. Cuma maknanya integral A sampai B di sini bukan total luas ini. Tapi maknanya adalah yang ini. Luas yang berada di atas X kurangi luas yang berada di bawah sumbu X. Itu makna dari integral A sampai B. Jadi memang pendekatannya luas, tapi luasan yang dimaksud pada integral A sampai B itu mungkin bernilai negatif, bukan berarti luasnya negatif, namun kurvanya berada di bawah sumbu X. Jadi nilai negatif tersebut menandakan si kurva berada di bawah sumbu X. Jadi ini definisinya. Selanjutnya lebih jauhnya lagi, kita bisa menggunakan teorema fundamental kalkulus bahwa ketika kita mendapati sebuah fungsi yang kontinu, yaitu yang tadi kita bahas, fungsinya bisa diintegralkan pada interval A sampai B. Kemudian kita punya sebuah fungsi yang lain, kita katakan fungsinya f besar di sini ya, f kapital. Jika f besar atau f kapital ini adalah antiturunan dari fungsi f kecil, maka kita mengatakan bahwa integral A sampai B dari f kecil dx itu adalah f besar B, yang mana artinya kita dapatkan antiturunannya, substitusikan nilai B, kurangi dengan F besar A. Jadi di sini kita tahu bahwa integral itu adalah antiturunan. Nah, sebagai akibatnya, pendefinisian kita yang menyatakan bahwa integral A sampai B itu adalah besaran luasan daerah, artinya kita bisa mendapatkan bahwa integral A sampai B fx dx itu adalah dengan cara mensubstitusikan nilai B dan A terhadap fungsi yang merupakan antiturunannya. Yang dimaksud antiturunan tentu Anda sudah tahu kan ya, kalau kita punya F besar, disebut sebagai antiturunan dari F kecil jika F aksen atau turunan dari F besar itu menghasilkan F kecil. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi yang diturunkan jadinya F kecil, maka fungsi tersebut
adalah anti turunan dari F kecilnya. Sebagai contoh untuk permasalahan kita kemarin, kita menghitung luas daerah dari 0 sampai 2 terhadap fungsi X kuadrat dx. Nah, untuk menghitung luas daerah pada interval 0 sampai 2 X kuadrat di sini, tentu kita bisa saja menyelesaikannya seperti kita lakukan pada pada integral tak tentu. Jadi ketika kita mengintegralkan X kuadrat, maka itu kan akan menghasilkan 1/3 X pangkat 3. Kemudian kita punya batasannya dari intervalnya 0 sampai 2. Kemudian ya berdasarkan teorema ini kita tahu bahwa besaran integral A sampai B fx dx itu adalah dengan cara substitusikan nilai 2. Jadi 2-nya disubstitusikan. Kemudian kurangi dengan substitusikan nilai 0. Kan ini 2 pangkat 3 8 dikali 1 jadi 8/3. Dikurang 1/3 kali 0 ya. Nah kalau misalnya Anda masih ingat ini kemarin kita sudah bahas ya. Luas daerah dari interval 0 sampai 2 X kuadrat yang kita lakukan perhitungannya menggunakan pendekatan luasan dari persegi panjang ya, luasan poligon, entah itu poligon dalam ataupun poligon luar, memang hasilnya adalah 8/3. Kalau kali ini kita cuma sekedar melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya kita punya yang berlaku pada integral. Karena kita udah tahu ya bahwa integral tentu itu pendekatannya adalah luasan dari kurva, luasan antara kurva dan sumbu X, maka kita bisa mendapatkan bahwa andaikan kita menghitung integral dari A sampai A, dari A sampai A kan artinya dari suatu titik, ya di titik tersebut, ya tentu saja tidak akan membentuk suatu luasan daerah. Jadi kalau Anda punya sebuah bentuk ya kurva begini, kemudian Anda punya sumbu X, ya kan, pertanyaannya berapa luasan dari A ke A, ya itu artinya ya dari sini ke sini tidak kemana-mana gitu. Akibatnya tidak akan ada luas apapun yang terbentuk di dalam rentang A sampai A ini. Sebagai akibatnya ya tentu kita tahu bahwa hasilnya akan menjadi 0. Kemudian kita juga punya sifat kalau misalkan kita melakukan integral dari A sampai B terhadap suatu fungsi, maka kita bisa mengatakan bahwa nilainya akan sama dengan negatif dari integral B sampai A dari fungsi tersebut. Kemudian kalau misalkan kita punya sebuah interval yang memuat A, B, C, ya kita bisa mengatakan bahwa integral dari A sampai C itu sama dengan integral A sampai B ditambah integral B sampai C. Misalkan ininya sama ya. Contoh permasalahan yang melibatkan sifat ini, misalkan kita dihadapkan pada integral 2 sampai 5 terhadap suatu fungsi, itu adalah misalkan 7. Kemudian kita juga punya integral 2 sampai 7 dari suatu fungsi adalah 5. Yang ditanyakan adalah berapa besaran integral 5 sampai 7 dari si tersebut. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan setidaknya 2 sudut pandang. Yang pertama, ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan ini menggunakan fokus pada sifat yang di sini, kita bisa melihat kita menginginkan hasilnya adalah 5, 7. Artinya, kita harus mendapatkan bentuk yang menghilangkan bagian B. Atau kita munculkan bagian B-nya agar sama. Nah, di sini kita dapati bahwa kita punya 2 ke 5 dan 2 ke 7. Yang jadi permasalahan kita menginginkan agar 2, di sini juga dapatnya 2. Sedangkan yang kita punya 2-nya di bawah. Nah, untuk menaikkan 2-nya ke atas, kita bisa pakai sifat ini. Kita bisa tukeran. Jadi ini menjadi 5, dan ini menjadi 2. Fx dx, tapi dengan catatan hasilnya menjadi negatif 7. Jadi kita tukar dan kasih negatif. Lantas kita udah punya dong ya bentuknya. Sekarang kita bisa dapetin integral. Kita udah punya bentuk yang ini. Anda perhatikan di sini kita punya integral 5 sampai 2 fx dx 5 sampai 7 fx dx. Ini bisa kita nyatakan sebagai integral 5 sampai 2 ditambah integral 2 sampai 7, yang mana hasilnya akan menjadi negatif 7 ditambah 5, yang merupakan negatif 2. Atau boleh juga kita langsung bekerja pada batas-batas integral yang telah ada. Kita punya di sini 2 ke 5, 2 ke 7, dan yang ditanyakan 5 ke 7. Tentu kita bisa membuat hubungan dari 3 interval ini langsung, tanpa perlu mengubah lagi. Ya, kalau kita ingin membuat hubungannya langsung, maka kita bisa menyatakannya seperti ini. Kita punya integral 2 sampai 5 fx dx ditambah integral 5 sampai 7 fx dx. Ini akan sama dengan integral 2 sampai 7. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya. Integral 2 sampai 5 di sini adalah 7. Integral 5 sampai 7 adalah yang ditanyakan. Kemudian integral 2 sampai 7 adalah 5. Sekarang kita bisa menyelesaikan integral 5 sampai 7 dari fx dx itu hanya dengan mengurangi 5 dengan 7. Sebagai akibatnya hasilnya juga negatif 2. Ya, jadi tergantung sudut pandang Anda ketika mengerjakan permasalahan ini.
Tapi kita bisa manfaatkan sifat dari batas-batas untuk integral tentu ini dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan ini. Sifat yang ini kayaknya saya tidak perlu bahas panjang lebar ya. Ini sifat yang sama seperti yang kita pakai di integral tak tentu. Jadi kalau misalkan kita punya pengali terhadap suatu fungsi dalam integral tentu, maka pengalinya boleh dikeluarkan. Asalkan pengalinya berupa konstanta ya, bukan sebuah fungsi juga. Kemudian ketika kita punya penjumlahan dua fungsi, maka penjumlahannya boleh dikerjakan secara terpisah, boleh aja dikerjakan secara bersama. Kalau kita punya pengurangan dari dua fungsi, hal yang serupa juga terjadi, boleh saja kita integralkan bersama atau boleh juga kita integralkan secara terpisah. Selanjutnya kita punya integral fungsi 2x ditambah cos px dx. Ini pertanyaannya 0 sampai 3. Nah, ini mungkin boleh dicobain dulu ya. Berapa hasil dari integral 0 sampai 3 2x ditambah cos px dx. Ini cuma integral dari 2x. Harusnya Anda sudah tahu ya, integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Kemudian integral dari cos px itu adalah integral dari kosinus, itu akan menjadi sinus. Kemudian karena di sini kita punya pengali terhadap x-nya, jangan lupakan bahwa integralnya akan menjadi seperti. Tapi di sini karena pengalinya V ya. V di sini dianggap sebagai suatu konstanta. Kalau misalkan Anda mengalihkan ya koefisien dari x. Jadi kalau misalkan Anda mengalihkan 5x, maka jadi 1/5. Kalau Vx menjadi seperti. Kemudian tinggal dimasukin batasnya 0 sampai 3. Ya, sebagai hasilnya, ini tinggal Anda masukin 3 ke x kuadratnya, kemudian seperti sin 3 ke x yang ada di sini. Hasilnya akan dikurangi dengan 0 dikuadratin, ditambah seperti sin, nah 0 dimasukin menjadi 0. Sebagai akibatnya, kita dapatkan hasilnya menjadi 9. Nah, di sini kita punya sin 3V. Sin 3V di sini hasilnya akan jadi 0. Maka di sini akan jadi 0, kemudian 0 kuadrat juga 0, seperti dikali sin 0 juga 0. Maka kita dapetin hasilnya hanyalah 9. Jadi sin 3V itu sama aja, kan satu putaran itu kan, ya V akan sama dengan sin V, dan sin V itu adalah sin 180. Nah, sin 180 derajat itu nilainya. Jadi kita punya sin 180 derajat itu adalah 0. Sama juga dengan sin 0. Misalkan sin 3pi, karena lebih dari 2pi, kita nggak bisa ngitungnya langsung sebenarnya. Harus disederhanakan dulu. Ya, Anda kurangi dengan 2pi aja terus-terusan. Misalnya di sini 9pi, ya kurangi 2pi, sampai hasilnya lebih kecil dari 2pi. Baru Anda bisa hitung nilai trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.